Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mira Agustin, aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini aku akan menjelaskan secara ringkas tentang Islam dan moderasi beragama. Nah, apa itu moderasi beragama? Menurut keseimbangan, yaitu sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu longgar. Kalau menurut wasatiyahnya, yaitu konsep Islam yang bermakna pertengahan atau adil, sejalan dengan istilah moderasi. Nah, moderasi itu sendiri bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Moderasi itu justru menegaskan bahwa setiap orang boleh berpegang teguh pada keyakinannya, namun tetap menghormati orang lain yang berbeda pandangan. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang Islam dan modernisasi, yaitu tentang harmoni antara tradisi dan kemajuan. Jadi, Islam tidak menolak kemajuan zaman. Sebaliknya, ajaran Islam justru mendorong umatnya berpikir kritis, melakukan penelitian, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, mengamati fenomena alam, dan mengambil pelajaran dari sejarah. Nah, pada abad ke-8-13 Masehi itu masa keemasan peradaban Islam dengan kemajuan dan dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kemudian pada era modern yaitu Islam mendorong ijtihad dan tajdid atau pembaharuan untuk menjawab tantangan zaman. Nah, Islam sendiri bersifat selektif terhadap modernisasi. Nah, Islam juga menerima perubahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok seperti akidah, ibadah, akhlak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kemudian untuk teknologi, inovasi, dan cara berpikir modern dapat menjadi sarana kebaikan jika diarahkan dalam batas moral Islam. Kemudian yang ketiga yaitu masa kini, itu prinsip al-muhafazah, yaitu menjaga ajaran lama yang baik, mengambil hal baru yang lebih baik. Oke, kemudian landasan moderasi dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menurut Ummatan Wasatan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, Al-Quran menyebut bahwa umat Islam sebagai Ummatan Wasatan, yakni umat yang berada di jalan tengah, tidak berlebihan ke kanan atau ke kiri. Rasul SAW sendiri juga menegaskan dalam banyak hadis agar umat Islam menjauhi sikap berlebihan atau gulun. Nah, sebab hal itu hanya membawa kerugian. Nah, jadi di sini ada 6 nilai utama moderasi dalam Islam, yaitu yang pertama keseimbangan atau tawazun, kemudian toleransi atau tasamuh, keadilan yaitu al-adl, kemudian yang terakhir yaitu musyawarah atau syura. Untuk penerapannya sendiri, penerapan moderasi beragama di Indonesia itu ada dalam bidang pendidikan, yaitu melalui kurikulum yang menanamkan nilai toleransi, cinta tanah air, dan kebinekaan. Kemudian yang kedua yaitu nilai sosial, yaitu untuk menghargai tradisi dan kebiasaan lokal tanpa menganggapnya bertentangan dengan agama selama tidak menyimpang dari ajaran pokok. Kemudian yang ketiga yaitu peran tokoh agama, yaitu memberikan dakwah yang sejuk, bukan yang memprovokasi atau memecah belah. Kemudian yang keempat ada kebijakan dalam pemerintah, yaitu program moderasi beragama dengan 4 indikator, yaitu yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat yaitu penerimaan budaya lokal. Dan untuk yang terakhir yaitu media digital dengan menyebarkan pesan damai serta menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Nah, untuk kesimpulan pembahasan kita kali ini yaitu modernisasi dan moderasi beragama merupakan dua konsep penting yang saling melengkapi dalam membentuk masyarakat Indonesia yang maju, harmonis, dan beradab. Nah, Islam memandang modernisasi sebagai proses positif selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai wahyu dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Kemudian untuk umat Islam sendiri, yaitu untuk memperkuat pemahaman tentang Islam rahmatul lil alamin dan menerapkan nilai-nilai wasatiyah. Kemudian untuk pemerintah yaitu konsisten mengembangkan program moderasi beragama melalui pendidikan dan kebijakan. Dan untuk tokoh agama yaitu memberi teladan dalam sikap bijak, toleran, dan menyebarkan dakwah dengan sejuk.
Dan yang keempat yaitu untuk generasi muda seperti kita, yaitu menggunakan media sosial secara positif dan menyebarkan nilai persatuan dan toleransi. Nah, moderasi beragama adalah kunci membangun bangsa yang kuat, inklusif, serta mampu menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.